Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pembuatan desain aplikasi sederhana menggunakan aplikasi Figma. Baik, pertama-tama silakan buka dulu situsnya figma.com ya. Kemudian jika ini baru pertama kali teman-teman menggunakan, maka silakan untuk login dulu menggunakan email masing-masing. Silakan coba dibuka saja kemudian login. Jika sudah, maka akan menghadapi tampilan seperti ini. Ini merupakan pekerjaan kita, ya, portofolio kita yang sudah dikerjakan. Dan jika baru pertama kali, maka akan menghadapi area yang kosong, ya. Nah, setelah itu kita buka new design file di sebelah sini, ya. Nanti kita akan mendapatkan halaman kosong seperti ini. Apabila tampilannya berbeda, tidak masalah ya, karena ini settingannya saya menggunakan settingan dark ya. Tapi intinya sama saja. Yang pertama adalah kita membuat frame dulu, ya. Di sini lokasinya ya bentuknya pagar, frame ya. Kemudian kita pilih ukuran handphone yang mau digunakan. Sementara ini kita menggunakan misalnya iPhone 16 Pro Max ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, saran saya mungkin teman-teman sulit membedakan antara frame dengan background ya. Untuk itu teman-teman bisa mengubah warna backgroundnya dengan cara klik di area kosong ini, kemudian pilih warna di sini, ya, pilih warna yang kontras dengan halaman pengerjaan. Kalau sudah di close saja. Ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita rename dulu nama layersnya menjadi splash screen. Jadi splash screen adalah layar pertama yang kita lihat ketika kita membuka aplikasi di handphone ya. Splash screen biasanya terdiri dari warna ya atau gambar atau logo ya. Kita bisa lihat di sini di Google contoh-contoh splash screen ya. Jadi dia biasanya terdiri dari warna karakter dari aplikasi tersebut ya, seperti ini, plus logonya ya, seperti ini. Oleh karena itu kita akan buat juga format yang sama. Kita buat dulu rectangle sebesar frame-nya seperti ini. Ini warnanya masih putih ya, kita ganti dulu di sini di fill. Nah, kita pilih warna yang akan menjadi warna khas dari aplikasi kita. Biasakan menggunakan warna yang soft ya. Lebih bagus lagi jika teman-teman mau menggunakan dua warna ya atau gradasi. Caranya adalah dengan klik yang sebelah sini, gradient, ya. Nanti kita tentukan warna pertama dan warna keduanya di sini ya. Kita bisa menggunakan kombinasi dari warna yang tua dan warna yang lebih muda ya. Seperti ini. Ya. Jadi kita hanya cek di sini gradient, kemudian pilih dua warna di bawahnya ya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan plugin untuk memasukkan icon ya atau logo kita, logo aplikasi kita. Caranya klik kanan, kemudian pilih plugin. Nah, jika teman-teman belum punya pluginnya, bisa klik dulu manage plugin ya. Kemudian untuk menemukan plugin untuk mengenerate icon atau logo, ini ada banyak ya. Misalnya ya, saya pilih icon maka akan ada banyak
plugin di sini. Silahkan dipilih nanti mana yang paling bagus ya. Tapi sementara kita bisa menggunakan Iconify ya. Iconify. Ya. Ini diklik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi pemesanan makanan. Ya. Jadi kita pilih saja misalnya food. Ya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita pilih salah satu. Kemudian import as frame. Ya. Di close saja. Nah, ini sudah muncul. Ini bisa kita besarkan. Bisa sambil klik shift ya supaya ukurannya tidak berubah. Kemudian ini kita bisa mengganti warnanya. Kita aktifkan objeknya yang ini ya. Kemudian pilih di sini warna yang kita inginkan. Oke, misalnya putih. Nah, semua warna yang pernah kita gunakan akan tercatat di sini ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan warna yang sama, tinggal pilih di bagian bawah. Close saja. Ya. Kemudian kita tambahkan nama aplikasinya. Tinggal klik tombol teks di sini. Kita ketik saja ya. Kita kasih namanya. Cafe Dino misalnya ya. Nah, ini kita bisa blok. Kemudian untuk mengedit teksnya ada di sebelah kanan. Ini untuk ukuran fontsnya. Kemudian ini untuk fontsnya di sini. Ya. Kita pilih mana yang cocok ya. Kemudian kita tempatkan, kita posisikan. Untuk fonts, semuanya ada di sebelah sini. Ini alignment-nya. Ya, ada di sini untuk position. Kemudian di sini juga ada alignment, memosisikan paragraf. Kemudian untuk warna ada di sini, di fill. Kemudian stroke jika kita ingin memberikan garis pinggir. Ya. Kalau mau dihilangkan tinggal remove. Effect untuk menambahkan misalnya drop shadow. Ya. Ya. Ini kita sudah beres satu frame. Silahkan perhatikan di sebelah kiri. Pastikan bahwa semua objeknya masuk ke dalam frame splash screen. Ya. Kita bisa coba klik di sebelah kirinya. Jika tidak ada objek di luar splash screen, maka sudah benar ya. Nah, langkah kedua adalah kita bisa menggandakan frame kita ya, dengan cara sambil tekan Alt di keyboard, lalu geser ya. Nah, jadi untuk menggandakan objek di Figma, kita cukup klik tombol Alt sambil drag ya, sambil digeser. Nah, jangan lupa untuk frame yang hasil penggandaannya untuk di rename dulu ya. Kita ganti nama. Oke, setelah kita rename dengan nama login di sini, kita akan bikin tombol untuk loginnya. Kita bisa lihat contohnya ya, di Google ada banyak seperti ini. Intinya ada tombol login dan register atau sign up ya. Kemudian juga kita memberikan opsi untuk login menggunakan Google ya.
Jadi kita bikin dulu tombolnya di sini menggunakan rectangle. Tombolnya harus cukup besar ya, enak buat dipencet. Kemudian kita kasih corner radius, yaitu untuk melengkungkan sudutnya supaya tampilannya lebih dinamis ya. Misalnya 30. Kita kasih efek drop shadow. Kemudian kita gandakan menggunakan ALT seperti ini. Ya. Tambahkan teks. Yang pertama adalah login. Tempatkan di tengah ya. Kita duplikat menggunakan ALT. Yang bawahnya adalah register. Nah, kemudian untuk tombol register ini kita bedakan warnanya ya, karena ini merupakan tombol yang jarang digunakan ya. Tepatnya kita hanya menggunakan selama sekali ketika pertama kali menggunakan aplikasi ya. Silakan dipilih warnanya seperti ini. Kemudian tambahkan lagi satu teks lagi di bawahnya. Ini saya gunakan warna putih supaya mudah terlihat ya. Login via. Jadi satu lagi menggunakan Google ya. Caranya kita tambahkan icon Google lewat plugin Iconify ya. Kita cari saja di sini Google. Ya, seperti ini. Import as frame. Ini nyumput ya, kita bisa gedein. Nah, seperti ini. Ya. Ini bisa kita rapikan dulu ya. Yang pertama ini kita simpan agak atas. Nah, perhatikan bahwa objek-objek yang satu paket seperti ini, logo dan teksnya, ini sebaiknya kita grup ya. Jadi untuk mengaktifkan beberapa objek sekaligus, kita sambil tekan shift saja, seperti ini. Lihat di sebelah kiri ya. Kemudian klik kanan di group selection. Sama, tulisan login, tekan shift, klik box-nya, maka dua-duanya akan aktif seperti ini. Ini karena satu kelompok, maka harus di grup juga. Klik kanan, group selection. Sama, tulisan register dengan box-nya, tekan shift, klik kanan, kemudian group selection. Ya. Ini login via juga kita grup ya, group selection. Ya. Ini kita grup supaya objeknya lebih rapi dan tidak terlalu banyak objek ya di frame kita. Kita sudah bikin 2 frame. Selanjutnya adalah di sini ada 2 tombol. Kalau login ini biasanya langsung menuju ke halaman utama. Sedangkan jika baru pertama kali maka harus register dulu ya. Jadi kita akan coba bikin halaman untuk registrasi. Sama caranya, kita klik halaman loginnya, kemudian kita gandakan menggunakan ALT ya. Geser sebelah kanan. Ini ganti dulu namanya menjadi halaman register. Ya. Untuk register, kita hapus dulu yang tidak perlu ya. Untuk register isinya adalah kolom untuk email, ya seperti ini. Ini tidak perlu saya tumpulkan karena sifatnya adalah kolom ya untuk diisi ya. Misalnya ini username, kemudian password, ya, dan kemudian di bawahnya adalah login ya. Ini kita isi dulu teksnya. Karena ini sifatnya isian ya,
kolom. Jadi kita kasih warna yang soft, ini nanti akan bisa dihapus ya. Akan digantikan oleh username-nya. Di bawahnya adalah password ya. Kita kecilkan sedikit teksnya. .30 saja. Oke, seperti ini. Tambahkan lagi tombol submit ya. Ini kita bisa ganakan dari sini. Dibuka saja grupnya, kita ganti teksnya menjadi submit ya, jika sudah oke. Ya, jadilah ini halaman untuk register ya. Isi username, isi password, dan submit. Nanti dia akan langsung ditujukan ke halaman menu utama. Selanjutnya, kita akan membuat halaman menu utama. Ya. Untuk menu utama, saya coba zoom out dulu ya. Ini kita sudah punya 3 halaman. Selanjutnya kita gandakan dulu salah satu frame-nya. Ini saya sengaja tempatkan di bawah ya, supaya tidak terlalu padat ke pinggir. Kita rename dulu, jangan lupa menu utama. Ya. Ini menu utamanya. Kita hilangkan objek yang tidak perlu. Oke, untuk menu utama kita bisa kecilkan dulu logonya. Ini teksnya masih terlalu besar. Kemudian kita buat halaman atas ya, untuk username-nya. Kita bisa bikin satu rectangle, tempatkan di bawah grup ya. Nah, ini kita akan isi gambar. Caranya klik kanan, plugin, kemudian install atau manage, cari Unsplash ya. Di Unsplash ini nanti akan muncul kolom seperti ini. Kita tinggal search saja. Kita cari misalnya food. Ya, pilih salah satu. Akan muncul seperti ini. Ya. Saya tempatkan dulu, posisikan dulu. Oke. Harusnya di sini ya posisinya. Ini saya rapikan dulu. Ya. Jadi seperti ini posisinya, menu utama. Ini icon kita di sini. Kemudian ini tempat gambarnya. Kalau ingin di crop atau diposisikan ulang, kita bisa klik di sini di fill, pilih crop, kemudian tinggal digeser-geser. Ini kalau mau memposisikan ulang gambar ya. Kemudian kita bikin lingkaran. Caranya pilih ellipse. Seperti ini.
masukkan gambar orang, caranya ke plugin, Unsplash, cari misalnya man atau woman ya, kita pilih gambar orangnya, ya, seperti ini, kemudian tambahkan tulisan di bawahnya, itu isi ukuran font yang cukup. Baik, supaya lebih jelasnya, ini teksnya kita tambahkan efek ya, drop shadow. Next, untuk halaman bawahnya, kita bikin dulu rectangle. Putih saja ya, putih saja. Kemudian kita tambahkan teks, misalnya yang pertama adalah menu hari ini ya. Teksnya disesuaikan ukurannya, tidak perlu terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Yang bisa dilakukan adalah kita bikin lagi box untuk menu makanannya seperti ini. Bisa dikasih sedikit corner radius ya. Kemudian ini saya kasih warna ya supaya kelihatan. Nah, box ini kita kasih gambar menggunakan Unsplash ya. Plugin, kemudian Unsplash. Food ya. Bebas gambarnya apa saja. Di sini ada banyak pilihan. Ya. Gambar ini kemudian atau box ini kita gandakan sebanyak misalnya 5 kali ya menggunakan ALT ya. Kita bikin melebihi frame ya. Kita bisa lihat di sini jaraknya harus sama, yaitu di 17 ya. Semuanya harus masuk ke dalam menu utama ya. Kita lihat di sini dua objek ini tidak masuk ke dalam menu utama. Jadi kita geser dulu, kita masukkan ke dalam menu utama. Lalu bagaimana jika jadi tertutup seperti ini, tidak terlihat, maka caranya kita klik teks frame menu utamanya seperti ini, kemudian kita uncheck, kita hilangkan checklist di clip. Oke, setelah kita hilangkan checklist di clip content, maka tampilannya akan seperti ini ya. Objek yang ada di luar frame sekarang bisa terlihat. Tugas kita sekarang mengganti semua gambarnya berbeda-beda ya, supaya lebih bagus. Caranya sama, tinggal klik di salah satu rectangle-nya, plugin, Unsplash, pilih food ya. Kita pilih saja, bebas. Oke, ini sudah saya buat 5 gambar yang berbeda untuk 5 box. Kalau sudah, ya perhatikan ke-5 box ini harus kita satukan mendalam satu grup ya. Silakan gunakan Shift untuk klik masing-masing box atau rectangle sehingga 5-5-nya aktif seperti ini. Kemudian kita grup menggunakan Ctrl G. Ya. Semuanya tergabung menjadi satu grup ya. Oke, jangan diapa-apain dulu. Kita akan lanjut kepada bagian selanjutnya. Di bawahnya adalah resto pilihan misalnya ya.
Untuk bagian selanjutnya kita bikin misalnya boxnya seperti ini ya, rectangle-nya seperti ini. Kita bisa cari gambar restoran. Ya. Sama seperti sebelumnya kita gandakan. Awas jaraknya harus konsisten setiap objek ya. Ini saya di 20. Tapi nanti silakan teman-teman disesuaikan sendiri masing-masing ya. Nah, seperti ini. Kita ganti gambarnya. Unsplash. Kita pilih saja. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini setelah kita beri gambar masing-masing. Selalu perhatikan di bagian kiri di sini, jangan sampai ada objek yang berada di luar frame menu utama. Kalaupun ada, ini harus kita pindahkan dulu, rapihkan dulu agar semuanya masuk ke dalam frame. Ya. Kemudian seperti sebelumnya, 5 buah frame ini kita jadikan satu grup ya. Jadi masing-masing diaktifkan. Bisa dengan klik di objeknya sambil tekan shift, atau bisa kita klik di sini sambil tekan shift juga ya. Klik kanan kemudian di group selection. Jadi kita sudah punya 2 grup nih ya. Ini saya kasih nama aja, ini grup menu. Sedangkan yang kedua adalah grup resto ya. Oke, kita akan percantik lagi dengan memberikan teks pada masing-masing objek di sini. Ya. Baik, selanjutnya kita akan memberikan keterangan untuk setiap box yang ada di sini. Caranya tinggal kita bikin rectangle sebesar atau selebar boxnya, kemudian kita kasih transparansi, misalnya di 80% di sini. Jangan lupa nanti ini kita posisikan di dalam grup yang sudah ada ya. Misalnya untuk box ini adanya di dalam grup menu ya. Kita masukkan ke dalam grup menu. Ya, kita kasih namanya. Misalnya soto ya. Fontsnya kita sesuaikan ukurannya. Oke. Kita rapihkan ya. Ini harus ada di dalam grup menu. Dan satu grup dengan boxnya ya, seperti ini. Ini kita grup lagi ya. Kita selalu dikelompokkan objek-objek yang satu jenis. Nah, kita gandakan bagian box keterangannya dengan tulisan sotonya. Sini. Ya. Kemudian kita rapihkan nanti semuanya. Ini bisa kita ganti dulu teksnya. Misalnya di fries ya. Atau kita bisa gandakan dulu, nanti kita akan rapihkan sekalian ya. Misalnya burger. Gandakan. Misalnya gorengan ya, ini asal aja ya. Rapihkan.
misalnya pancake. Ya, masing-masing dirapihkan sesuai dari tempatnya. Yang fries dengan boxnya, nanti dengan ini kita grup. Kemudian ini menggunakan shift saja, kita grup lagi. Nanti masing-masing dirapikan ya. Ini mana boxnya ya? Oke. Rupanya ada yang keluar dari grup ya, keluar dari frame. Ini kita rapikan dulu, masukkan ke dalam. Gorengan dengan frame-nya kita grup, masukkan ke grup menu. Yang pancake dengan boxnya. Ya. Gunakan kontrol ya. Kita grup ya. Oke. Masukkan ke dalam menu. Jadi di dalam menu kita punya 5 buah grup ya. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Ini ada yang grup yang kemasukan ya. Kita keluarkan dulu. Oke ya. Jadi tahapan untuk menggrup ini merupakan tahap yang cukup tricky ya. Jadi perlu ketelitian. Ini akan nanti menentukan berjalannya aplikasi kita ya. Jadi harus diatur serapih mungkin supaya tidak membingungkan nantinya ya. Nah, sama dengan yang resto pilihan, kali ini kita tidak akan bikin box, tapi kita akan langsung tambahkan teks saja supaya lebih cepat ya. Misalnya kita kasih nama resto 1 ya, resto A. Walaupun resikonya ini jadi tidak tampak ya tulisannya ya. Ini kita buat cepat saja. Resto B dan resto C ya. Oke, itu. Semuanya harus masuk ke dalam grup resto ya di sini ya. Oke. Nah, ini sudah jadi grup menu. Teman-teman silahkan rapihkan saja jika ada yang masih kira-kira kurang rapi. Selanjutnya, rencananya kita akan bikin details dari salah satu pilihan di sini. Ya. Misal, jika nanti kita klik soto ya, nanti dia akan mengarahkan ke halaman baru, halaman details ya. Ini kita gandakan dulu. Seperti ini, yang tidak perlu dihapus saja. Di ungroup ya. Hapus yang tidak perlu. Hapus dulu, kita rapikan saja. Nah, misalnya ini kita besarkan untuk si soto ya. Teksnya juga kita sesuaikan. Seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tampilkan box untuk pemilihan harganya ya. Misalnya seperti ini. Saya ganti dulu warnanya supaya terlihat. Ya. Font radius di 20.
Misalnya ini untuk kuantitinya. Ya. Kita bisa tambahkan tombol plus dan minus ya, dengan cara menggunakan Iconify. Misalnya minus, kemudian tambah tombol plus. Kita cari yang setipe ya, jadi jangan beda-beda konsep ya, semuanya harus satu tipe. Jadi kalau misalnya tipe yang pertama seperti ini, maka yang kedua juga harus hampir sama ya. Ini kita tambahkan. Oh ya, jangan lupa untuk merename ya. Ini kita kasih nama halaman details. Ya. Seperti itu. Jadi plan-nya adalah setiap kali kita klik plus atau minus, maka angka di sini akan berubah nanti ya di aplikasinya, dan nanti juga akan mempengaruhi price ya di bawahnya. RP ya, salah ya. RP 20.000 misalnya. Kemudian tambah lagi di bawahnya adalah tombol submit ya. Jadi kita kasih warna dulu. Sorry, di tengah ya, kalau tombol di tengah. Ya, seperti ini. Nah, seperti halnya yang kita kerjakan sebelumnya, maka masing-masing ini harus berada pada grup yang sama ya. Kita tekan saja sambil tekan kontrol untuk menyeleksi objek-objek yang sama ya. Sorry, tombol shift ya harusnya ya. Kita grup-grup lagi kemana yang sama ya, seperti ini. Ini sudah satu grup ya. Kita rapikan dulu, lihat di sebelah kiri kita punya 5 buah frame details, frame menu utama, frame register, frame login, dan frame splash screen. Ini saya akan masing-masing tempatkan, kasih jarak ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu tombol atau frame menu utama ya. Di menu utama, terutama di tombol ini, di bagian menu, grup menu ya, ini kita akan buat supaya menjadi sliding ya, untuk scrolling. Caranya adalah dengan klik kanan, kemudian frame selection. Ini, nah nanti batas kanannya kita geser ke sini ya, ke batas frame utama. Kalau sudah, coba di clip content, maka dia harus tertutup ya, terhalang yang bagian di luar frame-nya.
Sama dengan yang ini, yang resto pilihan, klik kanan, frame selection, kemudian kita tarik ke atas batas bawahnya seperti ini, kemudian klik clip content. Kalau sudah, klik menu utama di sini, klik menu utamanya, frame menu utamanya, dan klik clip content sekali lagi. Ya. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan coba aplikasikan, kita akan coba simulasikan. Kita klik prototype di sini di kiri atas, di kanan atas. Ya. Kemudian dari frame yang pertama dari splash screen, kita tarik garis dari tanda plusnya ke halaman login. Ya. Oke. Kemudian dari tombol login, ini artinya kita sudah pernah daftar ya. Tanda plusnya arahkan ke menu utama. Ya. Sama dari tombol login via Google, ini kita arahkan ke menu utama. Nantinya dari tombol register, ini kita arahkan ke tombol ke frame register ya. Baru setelah submit kita arahkan ke menu utama. Ya, jadi seperti ini arahnya. Splash screen ke login, tombol login ke menu utama, register ke frame register, Google-nya ke menu utama, submit juga ke menu utama. Nah, dari menu utama ini, terutama yang soto ya, jadi ini harus kita buka dulu, mana yang soto ya, aktifkan sotonya, kita tarik garis ke details. Jadi hanya yang soto ya, yang mengarahkan ke details. Seharusnya nanti semuanya punya halaman tersendiri, tapi sebagai contoh kita hanya menggunakan yang soto saja. Ya. Kemudian dari halaman submit ini kembali ke menu. Ya. Seharusnya juga ada tombol keranjang, tapi ini bisa kita lengkapi nanti. Ya. Oke. Jadi di tombol soto mengarahkan ke details, submit mengarahkan ke menu utama. Kemudian khusus untuk menu ini, untuk frame menu, ini kita pilih positionnya di overflow-nya ya, di sebelah kanan ini overflow-nya ke horizontal. Ya. Sedangkan yang bawah, yang resto ini overflow-nya adalah vertikal. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya jika kita simulasikan. Ya. Sekarang coba tombol play, present. Ya. Ini ke halaman pertama dulu harusnya ya. Ini kita halaman pertama dulu. Splash screen, play. Oke. Seperti ini tampilannya. Kalau kita klik mengacu ke sini, register ke sini, submit ya ke menu. Ini bisa kita scroll ya. Kalau kita klik soto akan diarahkan ke sini. Ya. Kalau submit kembali ke sini. Oke, jadi ini tampilannya harus bisa bergerak seperti ini. Ya. Nanti hasilnya teman-teman kumpulkan apabila ingin sudah beres ya, ingin dikumpulkan, klik share, kemudian pilih copy prototype link. Ya. Ini yang kemudian di-share untuk pengumpulan UAS ya. Jadi demikianlah untuk tugas Figma-nya, untuk tutorial Figma-nya. Silakan dipelajari, apabila ada kesulitan bisa menghubungi
kami ya untuk penjelasan lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengerjakan.